Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukurlahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ata ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim fa'alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli hal rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali. Dan kajian kita pada pagi hari ini membahas hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam fi Syarhi Khamsin Hadisan min Jawamil Kalim yang ditulis oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah ta'ala. Sekarang kita masuk ke hadis nomor 17. Yang pertama, an Abi Ya'la Syaddad bin Aus an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha katabal ihsana ala kulli syai' fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dabahtum fa ahsinul dibhah wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dabihatahu rawahu Muslim. Dari salah seorang sahabat mulia yang bernama Abu Ya'la, yang nama aslinya adalah Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dari Rasulullah SAW bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah mewajibkan untuk berbuat ihsan atau berbuat baik pada segala sesuatu. Apabila engkau membunuh, maka membunuhlah dengan cara yang baik. Dan apabila engkau menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Dan hendaknya salah seorang di antara kalian menajamkan alat penyembelihan atau pisaunya dan membuat senang hewan sembelihannya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan selain beliau. Taib yang pertama kita bahas dulu siapa sih Abu Ya'la yang nama aslinya adalah Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Kalau dibandingkan sahabat yang bernama Abu Bakar, Umar, Utsman dan sebagainya, memang terkesan nama sahabat ini terkesan asing. Kenapa? Karena memang referensi tentang beliau tidak sebanyak kalau kita berbicara tentang Al-Khulafa Ar-Rasyidin, 10 sahabat yang dijamin masuk surga dan sebagainya. Tetapi tetap ada referensi tentang beliau. Nama lengkapnya, para ulama mengatakan nama lengkapnya adalah Syaddad bin Aus bin Sabit bin Mundir Al-Khazraji Al-Ansari. Dari namanya kelihatan beliau adalah salah seorang sahabat Ansar dari suku Khazraj. Dan sering kita bahas bahwasanya Madinah itu dulu ada 2 suku yang merupakan penduduk asli. Pertama suku Aus, yang kedua suku Khazraj. Kemudian beliau ini kalau dilihat dari namanya juga merupakan keponakan dari salah seorang penyair ulung di zaman Nabi yang bernama Hasan bin Sabit. Kemudian di zaman Umar bin Khattab, dia ditunjuk untuk menjadi pemimpin atau menjadi gubernur di sebuah daerah yang dinamakan Hims. Kemudian setelah di zaman Umar bin Khattab selesai, maka beliau kemudian akhirnya lebih memilih untuk tinggal di daerah Palestina sampai beliau meninggal. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan beliau yang dikomentari oleh para sahabat yang lain adalah pertama, beliau ini adalah seorang sahabat yang terkenal dengan kefasihannya. Kefasihan dalam berdakwah. Bahkan beliau pernah menceritakan dirinya sendiri dengan berkata, ketika aku masuk Islam, tidaklah ada satu forum yang aku masuki kecuali pasti manusia terbungkam. Menunjukkan kepiawaian beliau ketika berbicara dalam forum, ketika berdakwah dan sebagainya. Selain sebagai sahabat yang terkenal kefasihan dalam berdakwah, Syaddad bin Aus ini juga terkenal sebagai ahli ibadah. Bahkan beliau pernah cerita, suatu malam beliau ingin istirahat. Tapi entah kenapa mata beliau itu sulit dipejamkan. Maka beliau kemudian akhirnya memutuskan, ya Allah, karena malam ini saya tidak bisa tidur, tidak bisa istirahat, saya putuskan untuk qiyamul lail saja.
dan beliau kemudian qiyamul lail sampai menjelang subuh. Ketika saya membaca kisah ini agak malu, Pak. Kadang-kadang kita atau saya ya ketika merasa letih gitu mengusahakan untuk berlama-lama di tempat tidur sampai nanti akhirnya capek juga, terpejam juga mata saya untuk tidur. Tapi kalau Syaddad bin Aus tidak ingin berlama-lama untuk menunggu tidur, kalau memang jatahnya tidur, saya harusnya ketika ke tempat tidur tidak lama kemudian tertidur, tapi ketika berangkat ke tempat tidur kok kemudian mata tidak terpejam, maka beliau memilih untuk beribadah. Bahkan sahabat mulia yang bernama Abu Darda radhiyallahu anhu pernah berkata, manusia itu ada 3 macam. Pertama, berilmu tapi tidak memiliki hikmah. Yang kedua, berhikmah tapi tidak berilmu. Tetapi Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu adalah sahabat yang memiliki ilmu dan hikmah. Ada orang yang berilmu tapi tidak berakhlak. Ada orang berakhlak tapi tidak berilmu. Tapi kalau Syaddad bin Aus mampu mengumpulkan keduanya. Dia orang berilmu dan orang berakhlak. Ini hal yang penting kita renungkan karena di zaman sekarang ini banyak orang yang berilmu tapi kemudian tidak berakhlak. Kalau berakhlak tidak berilmu masih bisa kita terima dengan baik karena keindahan akhlaknya. Karena akhlak itu adalah sifat natural manusia yang kalau kemudian nampak hati kita menjadi senang ya karena memang antara kita dan dia punya kesamaan. Suka dengan kesopanan, suka dengan kelembutan, suka dengan hal-hal yang baik. Tapi kalau kemudian zaman sekarang kita melihat banyak orang yang berilmu tapi tidak berakhlak. Hampir setiap hari kalau kita melihat TV, melihat internet, perdebatan orang-orang berilmu tapi tidak didasarkan kepada akhlak. Sehingga yang terjadi bukan cuma perdebatan tetapi menjadi sebuah dalam tanda kutip peperangan. Kayak ngelihat orang bertarung satu dengan yang lainnya. Padahal mereka sedang berbincang tentang sesuatu, yang sesuatu itu ketika diperbincangkan harusnya mendatangkan solusi, bukan kemudian malah menambah permasalahan. Kemudian beliau akhirnya memutuskan untuk menetap di Palestina dan beliau kemudian juga akhirnya meninggal di Palestina. Baik, ini biografi singkat tentang Abu Ya'la yang nama aslinya adalah Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Kemudian di dalam hadis ini ada perkataan innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Sesungguhnya Allah mewajibkan untuk berbuat ihsan terhadap segala sesuatu. Lafal yang digunakan di dalam hadis ini adalah kataba. Kataba itu kalau dilihat dari makna aslinya harusnya menulis. Tetapi kenapa kata menulis itu sering dimaknai atau diterjemahkan dengan mewajibkan? Karena ketika seseorang itu menulis dan tulisan di zaman dulu itu menggunakan batu, maka tulisan yang ditulis di atas batu itu sifatnya lebih permanen, menunjukkan bahwasanya ketika ada sebuah perintah, maka perintah dengan lafal kataba itu sifatnya lebih permanen dibandingkan dengan lafal selain kataba. Lafal seperti ini juga kita temukan tatkala kita Ramadan sering mendengar ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Yang kutiba ini maknanya adalah mujiba atau furido, diwajibkan atau difardukan. Kenapa lafalnya kataba? Karena ini adalah perintah lama yang kemudian tetap dipertahankan saking lamanya, saking permanennya, seperti orang yang menulis di atas batu. Maka kataba itu maknanya adalah sebuah perintah yang sifatnya wajib dan permanen. Apa yang Allah perintahkan kepada manusia tanpa terkecuali termasuk kepada Nabi dan Rasulnya, yaitu berbuat ihsan, berbuat baik. Yang para ulama kemudian mengatakan kalau dikembalikan kepada istilah kataba yaktubu kitabatan, kitabah atau ketetapan itu ada 2 macam. Yang pertama ada kitabah yang disebut dengan kitabah qadariyah. Yaitu apa? Ketetapan Allah yang pasti terjadi, nggak mungkin nggak terjadi. Yang kedua ada kitabah syar'iyah.
yaitu ketetapan yang Allah informasikan kepada manusia. Manusia ada yang mengerjakan, ada yang tidak. Misalnya kaitannya dengan ayat perintah berpuasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk melaksanakan siam. Tapi apakah kemudian seluruh orang beriman siam? Enggak. Ada yang siam, ada juga yang tidak. Meskipun kalau kemudian orang-orang beriman itu merenungkan ayat ini, harusnya malu juga. Kenapa? Karena Allah memanggil bukan dengan lafal biasa, tetapi Allah memanggil dengan mengakui keimanan-keimanan manusia. Dan para ulama mengatakan memang siam itu modal yang pertama adalah iman. Siam kalau kemudian tidak dimodalkan dengan iman, maka mudah tergoda. Mudah untuk membatalkannya, mudah untuk tidak melakukannya. Sakit sedikit, kemudian wah kayaknya ini diperbolehkan nih untuk buka puasa dan sebagainya. Safar sedikit, kemudian merasakan rasa letih sedikit, wah ini kayaknya paling enak kalau kemudian tidak berpuasa. Kenapa? Imannya lemah. Tapi kalau kemudian imannya kuat, meskipun ujian yang sedang dia alami berat, dia pasti lebih memilih untuk berpuasa. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala berkata di ayat-ayat selanjutnya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa antasumu khairul lakum. Kalau kalian berpuasa itu lebih baik untuk kalian. Kemudian yang ketiga, ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk berbuat baik pada segala sesuatu, maka para ulama kemudian menguraikan bentuk-bentuknya. Berbuat baik dalam segala hal itu maknanya apa sih? Yang pertama, kalau kaitannya dengan perintah yang sifatnya wajib, maka kerjakan kewajiban itu secara sempurna. Misalnya, yang wajib untuk kita adalah sholat 5 waktu. Maka sholat dalam sehari semalam ya harus 5. Nggak boleh kemudian ditawar-tawar, kecuali kalau ada sebab-sebab tertentu. Misalnya yang pernah dulu saya sampaikan, ada seorang bapak-bapak di bandara yang kemudian ternyata dia baru saja masuk Islam, kemudian nawar kepada saya. Saya itu kalau sholat sehari semalam 5 waktu belum bisa mas. Boleh enggak saya sehari semalam sholatnya 3 waktu dulu? Jawaban bapak gimana? Boleh enggak? Sholat 5 waktu itu hukumnya wajib, tapi dia merasa kayak belum bisa, nawar 3 dulu gimana? Jawabannya boleh enggak? Fikih itu ada 2 macam. Fikih ahkam, fikih hukum, sifatnya tegas. Sholat yang diwajibkan sehari semalam, ya 5. Tetapi ada fikih yang sifatnya luas. Lihat kondisi yang melakukan dulu. Yaitu fikih dakwah. Maka saat itu saya kemudian menjawab dengan fikih dakwah. Saya kemudian mengatakan, selama Bapak masih punya keyakinan yang wajib itu 5, tapi Bapak merasa baru bisa melaksanakan 3, saya katakan boleh. Dan saya doakan moga-moga awalnya Bapak sholat 3 waktu, moga-moga nanti dikuatkan jadi 4 waktu, dan akhirnya nanti dikuatkan menjadi 5 waktu. Paham ya? Kalau Bapak langsung mengatakan nggak boleh, dia akan mutung dan mengatakan mending saya nggak usah jadi orang Islam saja. Berat banget. Nawar jadi 3 nggak boleh. Paham ya? Jadi ada yang namanya fikih ahkam, ada yang namanya fikih dakwah. Kalau fikih ahkam tegas, salat itu ya 5 waktu dalam sehari. Tapi kalau fikih dakwah kita ngelihat kondisi orang yang sedang didakwai dulu. Paham ya? Kemudian yang kedua, kewajiban untuk berbuat ihsan pada segala sesuatu itu apa? Kalau sudah Allah haramkan, tinggalkan. Termasuk berbuat baik itu bukan hanya dalam makna melaksanakan perintah, tetapi juga bermakna meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Kalau Allah kemudian melarang, kemudian kita tinggalkan, maka di waktu itu kita sedang berbuat ihsan, sedang berbuat baik. Sekali lagi karena berbuat baik itu tidak hanya melaksanakan perintah, tetapi juga menjauhi larangan-larangan Allah. Kemudian yang ketiga, kalau kaitannya dengan masalah takbir,
Orang tuh dikatakan berbuat ihsan atau berbuat baik kapan? Kalau dia sabar dengan ketentuan dari Allah. Seringkali kalau kemudian kita tidak memperbarui iman kita setiap hari, maka timbul pertanyaan-pertanyaan atau bahkan mungkin sifatnya sampai sudah tingkat protes. Orang kafir nggak nyembah Allah malah kaya, saya yang nyembah Allah bertahun-tahun malah tidak kaya. Orang kalau kemudian lemah imannya, akhirnya menghubungkan ibadah yang dia lakukan itu harus sebanding dengan tingkat rezekinya. Saya rajin kepada Allah harusnya semakin kaya. Tapi tetangga saya yang kafir sama sekali nggak beribadah kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, malah kaya. Kalau kemudian tidak segera ia cari tahu jawabannya, maka dikhawatirkan orang-orang seperti ini akan meninggalkan Islam atau minimalnya murtad di dalam hati. Sholat mungkin juga masih dia lakukan. Membaca Al-Quran ya masih dia lakukan, tapi apa gunanya kalau di dalam hati itu masih banyak keraguan, bahkan penolakan terhadap ajaran Islam. Maka di antara rukun iman yang konon paling berat untuk kita imani itu apa? Mengimani takdir. Allah ketika memberikan jatah kepada kita di kehidupan kok tidak jadi orang kaya, orang kafir malah kaya. Itu kalau tidak dengan ilmu dan iman yang cukup, timbul pemberontakan. Maka di antara orang-orang yang dikatakan ihsan, kalau kemudian dia bisa sabar menerima ketetapan Allah. Kenapa? Kalau kemudian kita sandarkan kepada sabda Nabi, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu adalah penjaranya orang beriman dan surganya orang-orang kafir. Maka dari sini kemudian harusnya kita merasa lega dengan setiap apa yang Allah tetapkan kepada kita. Karena tidak setiap kekayaan itu kemudian membuat kita bahagia, membuat kita semakin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh paling sederhana, yang datang di pagi hari ini sholat subuh berjamaah, mayoritas itu yang punya mobil atau tidak punya mobil? Jujur. Yang punya mobil atau yang tidak punya mobil? Mayoritas tidak punya mobil. Berarti apa? Bersyukurlah. Ternyata dengan tidak punya mobil malah mendekatkan kita kepada Allah. Tapi kalau kemudian kita punya mobil, belum tentu loh pagi ini kita kemudian ke masjid. Maka bersyukurlah setiap apa yang Allah berikan kepada kita, karena yang Allah berikan kepada kita itu tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ada orang miskin dengan kemiskinannya dekat kepada Allah, ada orang kaya dengan kekayaannya dekat kepada Allah. Tetapi ada juga orang miskin dengan kemiskinannya jauh dari Allah, dan orang kaya dengan kekayaannya jauh daripada Allah. Maka standarnya bukan pada kemiskinan dan kekayaan, tetapi niat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian yang keempat, makna berbuat ihsan dalam segala perkara itu apa? Yaitu berbuat baik dalam muamalah. Baik muamalah yang sifatnya interaksi hubungan sesama manusia, atau muamalah yang maknanya adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan transaksi. Kalau kita jual beli, maka berjual belah dengan cara yang baik. Ketika kita pinjam meminjam, maka pinjam meminjamlah dengan cara yang baik. Ketika kita melakukan hutang piutang, maka berhutang piutanglah dengan cara yang baik. Kenapa seringkali muamalah yang tidak didasari oleh ilmu, maka tidak dilaksanakan dengan cara yang ihsan? Misalnya, ngomongnya minjem, tapi ketika dipinjamkan tidak dikembalikan. Orang seperti ini punya prinsip SMS, serasa milik sendiri. Ini kayaknya motornya Pak Margono jarang dipakai, pinjem dipinjem sampai 2 tahun nggak dikembalikan. Ketika kemudian diminta Pak Margono, malah negur Pak Margono, lah Bapak kalau motornya dikembalikan apa Bapak pakai? Daripada di rumah Bapak kemudian nggak dipakai, mending saya pakai. Wal iyadzubillah. Ini contoh muamalah yang buruk. Lafalnya minjem, tapi kemudian seakan-akan
dia meminta bahkan menjadi penguasa atas barang itu. Kemudian di antara contoh berihsan dalam segala perkara adalah kalau kemudian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Membunuh dalam hadis ini adalah membunuh kaitannya dengan membunuh manusia. Dan membunuh manusia itu ada dua macam yang diperbolehkan di dalam Islam. Yang pertama, membunuh tatkala dalam peperangan. Yang kedua, membunuh dalam rangka menetapkan atau mendirikan hukum-hukum Allah. Kalau ada orang yang kemudian membunuh entah dengan motif sengaja, semi sengaja, atau tidak sengaja, maka pelakunya harus siap menerima konsekuensi hukuman yang ada. Maka ketika Al-Gojonya membunuh orang yang sudah memang ditetapkan oleh pengadilan syariah untuk dibunuh, maka membunuhnya dengan cara yang baik. Cara membunuh yang baik itu contohnya bagaimana? Pertama, hendaknya kalau membunuh itu dengan cara yang cepat. Tidak dengan cara disiksa dan sebagainya. Yang kedua, kalau sudah objeknya terbunuh, tidak boleh ada tindakan lagi, kecuali menyingkirkan jenazahnya. Tetapi ada sebagian orang yang berlebihan. Udah objeknya terbunuh, kemudian masih disiksa lagi. Entah dengan cara dicincang-cincang, kalau dalam bahasa hadis itu dicincang-cincang, mengekspresikan kemarahannya, atau seperti kalau kita mengingat kasus Sambas, ya. Saudara-saudara kita yang kemudian dibunuh oleh orang Dayak itu tidak cukup dibunuh, kepalanya dipenggal, kemudian ditancapkan di pagar-pagar rumah yang ada runcingannya. Pagar itu kan kadang-kadang lancipnya. Itu setiap kepala di setiap runcing pagar itu kemudian diberikan kepala orang Islam. Itu pun juga masih dengan cara ada pelecehan. Pelecehannya gimana? Udah kepalanya dipenggal, ditancapkan di pagar-pagar, mulutnya itu kemudian dikasih rokok. Waliyadzubillah. Tidak ada yang melakukan ini kecuali adalah orang yang zalim, orang yang fasik, orang kafir. Tapi kalau orang Islam enggak. Objeknya sudah terbunuh, ya sudah. Nggak perlu ditembak lagi. Paham ya? Udah mati ditembak 4 kali, kok kemudian masih ditambah tembakan kelima. Waliyadzubillah, maklum orang kafir. Tapi kalau orang Islam, haram. Kemudian yang terakhir, kaitannya dengan perintah Nabi untuk berbuat baik tatkala menyembelih. Para ulama mengatakan, menyembelih dikatakan baik dan benar dalam Islam itu kapan? Yang pertama, kalau penyembelihnya itu adalah muslim atau ahlul kitab. Penyembelihnya beragama Islam, Yahudi, dan Nasrani. Memang terjadi pembahasan di antara para ulama, siapakah ahlul kitab itu? Apakah ahlul kitab itu hanya orang-orang Yahudi dan Nasrani di zaman Nabi? Sesudahnya tidak layak untuk dikatakan ahlul kitab lagi, atau siapapun yang beragama Yahudi atau Nasrani dikatakan ahlul kitab. Dari perbedaan pendapat yang ada, saya lebih memilih pendapat yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan ahlul kitab itu adalah orang-orang yang diberikan kepada mereka kitab. Di zaman Nabi, orang Yahudi dan Nasrani itu sudah melakukan dua. Nasakh, tabdil. Kitab-kitab mereka itu sudah banyak yang dihapus dan isinya juga ada yang diganti, dirubah-rubah. Sehingga kesimpulan Ibnu Taimiyah adalah siapapun yang menisbahkan dirinya kepada agama Yahudi atau Nasrani, maka dia ahlul kitab. Maka dari sini saya kemudian mengambil kesimpulan sembelihan orang Kristen Katolik yang merupakan pecahan dari agama Nasrani sah untuk saya makan, halal untuk saya makan berdasarkan perkataan Allah dalam surat Al-Maidah ayat yang kelima. Wa ta'amul ladina utul kitaba hilul lakum wa ta'amukum hilul lahum. Sembelihan ahlul kitab itu halal untuk kalian makan dan sembelihan kalian halal untuk mereka. Yang kedua, buktinya adalah Nabi sendiri pernah makan
paha kambing yang merupakan sembelihan wanita Yahudi. Kalau di antara kaum muslimin memperselisihkan, sembelihan itu kan salah satu syaratnya adalah harus dibaca bismillah. Mohon maaf, Yahudi dan Nasrani di zaman Nabi pun ketika nyembelih nggak pakai basmalah. Tapi nyatanya yang penting mereka berkeyakinan agama Yahudi dan Nasrani, sembelihan mereka selama sembelihan yang juga halal untuk dimakan di dalam Islam, sah untuk kita makan. Meskipun kisahnya buruk ya, konon paha kambing yang diberikan oleh wanita Yahudi itu ada racunnya. Dan konon yang membuat Nabi itu agak kesakitan, bahkan sakit itu sampai pada klimaksnya, efek racun itu kemudian pada puncaknya tatkala Nabi itu sakit menjelang wafat. Jadi efek racun itu pelan-pelan, puncaknya tatkala Nabi akan wafat. Kemudian yang kedua, dikatakan baik atau benar kapan? Kalau kemudian menggunakan alat potong yang baik, yang tajam bisa, yang tumpul bisa, yang penting bisa mengalirkan darah. Ada benda-benda yang kayak tumpul, tapi kalau kemudian ditempelkan pada kulit binatang atau leher binatang, darahnya ngalir. Teknologi. Meskipun kayaknya nggak tajam secara fisik, tapi ketika ditempelkan bisa beler kulit dari si binatang, bahkan kemudian bisa memotong bagian-bagian dalamnya, maka sah. Hanya saja Nabi itu melarang untuk digunakan dua benda. Pertama, gigi binatang, dan yang kedua adalah kuku binatang. Yang pertama, kenapa Nabi mengatakan gigi itu tidak boleh dipakai untuk nyembelih? Memang gigi binatang itu kalau kemudian dia sudah mati, dia jadi tengkorak, nanti kalau diasah ya tajam juga. Tapi Nabi mengatakan tidak boleh karena gigi itu adalah bagian dari tulang. Sedangkan kuku binatang kenapa tidak boleh untuk digunakan sebagai alat sembelih? Karena Nabi mengatakan itu alat sembelihnya orang-orang Habasyah yang dilarang untuk ditiru di dalam Islam. Tetapi umumnya bagi orang Indonesia ini jarang terjadi. Kenapa? Karena kalau kaitannya dengan gigi itu nanti habis jadi tengkleng, kuku pun juga masuk dalam tengkleng. Nggak kepikiran untuk dipanaskan, untuk dihilangkan sehingga kemudian bersih dari darah maupun daging, suatu saat kemudian dikikir jadi alat potong dan sebagainya, itu orang Indonesia. Tapi kalau orang Arab kepikiran gitu ya. Kemudian yang ketiga, yang dipotong utamanya adalah 4. 2 urat leher, saluran nafas, dan saluran makan. Kalaupun misalnya tidak bisa 4, maka cukup yang terpotong adalah saluran nafas dan saluran makan. Kemudian yang keempat, membaca basmalah. Khususnya bagi orang-orang Islam. Hanya saja para ulama berbeda pendapat. Membaca basmalah ketika nyembelih itu wajib atau sunnah. Kalau Imam Syafi'i mengatakan membaca basmalah itu sunnah. Maknanya kalau kemudian terlupa, maka sembelihan kita tetap sah untuk dimakan. Kenapa? Lupa. Tapi kalau Imam Ahmad tegas, wajib. Sehingga kalau kita kemudian nyembelih binatang kok lupa baca basmalah, maka karena hukumnya wajib, sembelihan itu statusnya adalah bangkai, tidak boleh dimakan. Bapak pilih yang mana? Syafi'i atau Hambali? Pilih Syafi'i ya. Karena kalau lupa tetap sah untuk dimakan. Lupa bukan bermakna sengaja tidak baca basmalah. Kemudian yang kelima, wajib menajamkan pisau atau alat potong ketika menyembelih. Dan yang keenam, wajib menyenangkan hewan yang akan disembelih. Ada banyak hadis ternyata kaitannya dengan hal-hal yang menjadi etika manusia terhadap binatang. Di antaranya semalam itu saya kemudian sempat ngintip musnad Imam Ahmad. Dalam musnad Imam Ahmad itu kemudian saya nggak sengaja buka itu, Nabi itu pernah melaknat seorang sahabat gara-gara iseng banget, Pak. Ada ayam-ayam betina sedang berkumpul. Kemudian dia ngambil batu, dilempar, akhirnya kemudian bubar gitu. Ini hal yang kalau kemudian kita lihat di kampung-kampung biasa terjadi. Tapi ternyata di dalam hadis itu Nabi sampai melaknatnya, Pak.
Menunjukkan Nabi bukan hanya membenci dan mengingkari, tapi sampai kemudian mengumpat mendoakan keburukan bagi orang yang melakukannya. Jadi ayam saja ternyata punya hak untuk mendapatkan ketenangan. Kecuali kalau kemudian binatang itu menimbulkan keresahan, menimbulkan gangguan dan sebagainya, nah itu urusan yang lain. Tapi kemudian adabnya. Adabnya banyak tapi saya ringkas menjadi 3. Pertama, baringkan hewan di sebelah kiri, pegang pisau dengan tangan kanan, dan menahan kepala hewan ketika menyembelih. Kemudian meletakkan kaki di sisi leher hewan. Karena ada sebuah hadis di mana seorang laki-laki ketika nyembelih, kakinya itu kemudian diletakkan di kepala si hewan, itu sebuah kesalahan. Yang kedua ditambah dia menajam ngasah pisaunya itu di depan si kambing itu. Maka Nabi kemudian mengingkari perbuatan itu, kemudian menegur laki-laki itu untuk memperbaiki cara nyembelihnya. Nah, kalau kaitannya dengan hal ini, Pak, mohon maaf ya, di masyarakat ketika Idul Adha khususnya masih banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan etika ini. Alasannya apa? Alasannya tempat. Padahal kalau kemudian diniatin ya bisa, Pak. Misalnya, kalau kita melihat video dari Masjid Jogokarian kemarin, kalau memang adalah etikanya jangan sampai si binatang itu melihat temannya disembelih, maka itu tidak harus kaitannya dengan tempat. Masjid Jogokarian itu kemudian nyiasatinya gimana? Sapinya ditutupin dengan kain, Pak, matanya. Bahkan kainnya itu kemudian dilakban. Khawatirnya kalau kemudian dia geleng-geleng, kemudian kainnya lepas, dia masih bisa melihat, dipastikan untuk tidak terlihat beneran, dikasih kain penutup mata, kanan kirinya kemudian dikasih lakban. Subhanallah, katanya. Upaya untuk semirip mungkin dengan apa yang diajarkan oleh Nabi tatkala nyembelih. Kemudian yang terpenting juga adalah menghadapkan hewan yang akan kita sembelih menghadap ke arah kiblat. Baik, demikian beberapa pembahasan dari hadis ke-17 yang bisa kita temukan dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawi atau dalam kitab Jamil Ulum wal Hikam yang ditulis oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Moga-moga bermanfaat, kurangnya mohon maaf. Pak Margono. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah. Syukur Bapak dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu. Langsung saja pagi ini kami akan ulang, yaitu masalah dan juga nanti mohon penjelasan masalah yang kami akan minggu-minggu yang lalu, misalnya mengenai hijrah. Kami mohon dijelaskan lagi nanti yang mana di waktu itu kalian Quran surat An-Nisa ayat 97 sampai 100. Lalu mohon dihubungkan dengan Quran surat An-Nahl 119 masalah berkorban. Masalah?
Iya, masalah tentang ke-19. nah ya, masalah tentang Bertobat, ber, bertobat, bertobat. berhubungan dengan fitnah yang selalu Bapak utarakan. Langsung saja Bapak, kami akan membahas saja. Ini Bapak yang begini, hijrah adalah pindah tempat. Hijrah di zaman Nabi kalau dikatakan kita dalam Quran surat An-Nisa ayat 97 sampai 100 menceritakan bahwa sama-sama orang hijrah yang dibapakkan, tapi tidak sama tempat kembalinya. Ada yang di neraka, ada yang di surga. Ini sama-sama tidak hijrah. Ada tersebut saya baca tidak hijrah, tapi ada yang masuk neraka, ada yang nanti orang. Ini langsung yang kedua Bapak. Dulu kami sampaikan pertanyaan Bapak. Hijrah di zaman sekarang perlukah kita karena pindah secara fisik? Karena yang kita tempati banyak orang Islam yang masih melakukan bid'ah dan tidak ada tuntunannya. Ini misalnya dulu pernah dijawab oleh Bapak bahwa tidak perlu pindah. Lalu yang ketiga Bapak hubungan dengan tadi berkaitan dengan saya pribadi mohon maaf kepada Bapak dan Ibu, ini berarti saya. Saya pribadi mengharapkan apa yang disampaikan oleh Bapak Ustadz ini tidak hanya didengar sebagai pengetahuan, tapi harus bisa diamalkan. Tentunya sesuai kemampuan, sehingga kita hijrah dari tidak tahu menjadi tahu. Tujuan kita ngaji tentunya kita mencari ilmu. Tadi sudah disinggung oleh Bapak bahwa mungkin bisa dijelaskan ilmu tanpa amal kosong, amal tanpa ilmu tertolak, ilmu tanpa iman ini sombong. Ada Bapak hubungan dengan itu kata tadi pertanyaan selanjutnya hubungannya dengan masalah fitnah. Satu, berbuat fitnah sama dengan mengamalkan suatu ibadah dan tidak ada pertunangan akan tertolak dan masuk neraka. Sering kita dengar di dalam kampung khotbah Jumat juga berbuat kejahatan juga akan dosa dan akan masuk neraka. Pertanyaan apa? Apakah berbuat bid'ah itu sama dengan berbuat dolim? Karena akhirnya cuma sama-sama masuk neraka. Yang terakhir mohon dijelaskan Quran tadi An-Nahl 119 mengenai bertobat. Mungkin ada hubungannya dengan dolim dan bid'ah. Demikian Bapak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab singkat Pak ya, karena nanti juga ada pertanyaan-pertanyaan yang lain dari jemaah yang lain. Yang pertama kaitannya dengan masalah hijrah yang sering Bapak tanyakan. Uraian tentang hijrah sebenarnya sudah saya sampaikan secara lengkap. Yang kedua, tentang surat An-Nisa ayat 97 sampai 100 yang berkaitan dengan masalah hijrah itu juga sudah saya jawab. Bahwasanya kenapa kok ada orang tidak hijrah diancam oleh Allah untuk masuk ke dalam neraka, kemudian mereka mendapatkan siksaan dari malaikat di dunia dan sebagainya, karena mereka lebih mementingkan harta dunianya dibandingkan Allah dan Rasulnya. Punya kemampuan untuk hijrah tetapi lebih mementingkan harta dunianya serta hal-hal yang berkaitan dengan duniawi, maka mereka terancam dengan ayat itu. Kemudian yang selanjutnya, kok ada juga orang berhijrah kok kemudian tidak masuk surga tapi masuk neraka? Maka kita hubungkan dengan hadis pertama dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawi,
innamal a'malu binniyat sampai seterusnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Hadis itu bicara Nabi itu nyindir seorang laki-laki yang meskipun ikut hijrah tapi bukan tujuannya menyelamatkan agama. Dia ikut hijrah karena calon istrinya ada di Madinah, nebeng, gitu ya. Maka orang seperti ini tidak dapat keridhaan dari Allah dan Rasulnya, tidak dapat pahala, tapi dia hanya mendapatkan apa yang dia niatkan saja. Konon wanita yang akan dilamar itu namanya Ummu Qais, maka laki-laki ini kemudian dapat gelar Muhajir Ummi Qais, orang yang berhijrah gara-gara Ummu Qais. Kemudian kaitannya dengan masalah bid'ah yang terjadi di masyarakat. Kemarin juga sudah saya jawab, apakah kalau kemudian bid'ah itu terjadi di masyarakat kita harus hijrah. Saya kemarin mengatakan tergantung. Kalau kemudian bid'ahnya itu sampai sifatnya paksaan, bid'ahnya itu adalah sesuatu yang sudah sangat-sangat bertentangan dengan ajaran Islam, dan Bapak punya kemampuan untuk berhijrah, silakan berhijrah. Tapi kalau kemudian bid'ahnya biasa-biasa saja, tidak sampai ada pemaksaan, apalagi negara Indonesia adalah negara hukum, masih ada pihak-pihak yang bisa kita mintai tolong untuk menjadi penengah atas permasalahan yang terjadi di masyarakat, maka tidak perlu kemudian kita berhijrah. Kenapa? Karena hijrah yang di zaman Nabi sepele banget kalau dihubungkan dengan hijrah gara-gara masalah bid'ah. Hijrah di zaman Nabi itu kaitannya dengan nyawa, Pak. Kalau enggak pindah, mati. Pertanyaannya, Bapak kalau enggak pindah di kampung itu mati enggak? Kalau enggak mati, enggak usah hijrah. Syukur-syukur keberadaan Bapak, saya dulu pernah mengatakan, bisa jadi menjadi awal orang-orang yang awalnya tidak tahu bid'ah, jadi tahu. Yang awalnya gemar, jadi tidak gemar. Alias Allah menitipkan Bapak di tempat itu sebagai sarana untuk menyadarkan bid'ah yang terjadi di masyarakat. Bukan kemudian dengan sikap mutung, ada bid'ah pindah, ada bid'ah pindah, ada bid'ah pindah. Bapak mau berapa kali pindah kalau seperti itu? Paham ya? Kalau kemudian hitung-hitungan dari segi jumlah, tapi saya sendirian, mereka banyakkan. Justru kalau kita bicara tentang sejarah Islam, Islam itu pasti dimulai dengan kesendirian. Maka Nabi SAW kemudian memotivasi orang yang asing, orang yang sendirian dalam berdakwah. Selama dia yakin berada di atas kebenaran, dengan sebuah sabda Nabi, Innad dina bada'a ghoriban wa yarsji'u kama bada'a fatuba lil ghuraba. Sesungguhnya agama itu muncul dalam keadaan asing, kembali dalam keadaan asing, maka keberuntunganlah bagi orang-orang yang dianggap asing oleh manusia. Kemudian yang terakhir tentang surat An-Nahl ayat 119. Allah Subhanahu wa taala berkata, "Summa inna rabbaka lilladzina amilus su'a bijahlatin summa tabu min ba'di dzalika wa aslahu inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim." Kemudian sesungguhnya Rabbmu bagi orang-orang yang melakukan perbuatan buruk dengan kebodohan, kemudian mereka bertobat setelah itu dan berbuat baik, maka Rabbmu setelah kejadian itu adalah zat yang benar-benar memberikan pengampunan dan dia adalah juga maha pengasih. Ayat ini kalau saya lihat di dalam kitab tafsir At-Tabari tidak disebutkan sababun nuzulnya, tapi setahu saya konon ayat ini ada sababun nuzulnya. Jadi sababun nuzulnya adalah beberapa sahabat melakukan kesalahan gara-gara mereka tidak tahu kalau itu salah. Maka kemudian tatkala Allah dan Rasulnya menegur perbuatan mereka, mereka kemudian merasa bersalah, seakan-akan harapan untuk masuk surga sudah tidak ada, pasti masuk neraka. Maka kemudian Allah menurunkan ayat ini sebagai pelengkap penjelasan bukan seperti itu sikapnya. Kalau salah, akuin salah, tetapi karena kalian sudah mengakui kesalahan, kemudian bertobat, setelah itu kalian balas dengan perbaikan, maka aku adalah zat yang maha pengampun lagi maha pengasih. Menunjukkan ya sudah, dosamu sudah kuampuni dan aku menerima perbuatan baik setelah engkau bertobat. Menunjukkan bahwasannya ayat ini kaitannya dengan orang-orang yang ketika berbuat salah, dia nggak tahu kalau itu salah, di kemudian hari baru kemudian dia tahu itu salah,
bertobat dan mengganti dengan perbuatan yang baik. Karena di antara syarat orang bertobat menurut sebagian ulama, di antaranya adalah mengganti keburukan yang sudah dia lakukan dengan kebaikan. Bapak ketika salah tidak cukup dengan sholat taubat, tapi mengganti dengan kebaikan. Kenapa? Ibarat timbangan, Pak. Timbangan keburukan sempat lebih berat, maka supaya kemudian yang kanan lebih berat, Bapak harus menggantinya dengan kebaikan, sehingga posisinya yang lebih berat adalah kebaikan lagi, bukan keburukan lagi. Gitu ya. Itu penjelasan singkat saya, Pak. Moga-moga bermanfaat. Mungkin kalau lebih bagusnya sih, Bapak catat penjelasan saya ya. Karena ada jawaban yang sudah saya berikan, tapi Bapak masih bertanya lagi mungkin karena lupa. Wallahu a'lam. Pak Margono, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah memerintahkan kepada umatnya untuk sujud pagi dan petang. Makna dan penjelasannya bagaimana? Soal yang kedua, patung-patung zaman Nabi Sulaiman itu dimasukkan untuk apa? Untuk perhiasan atau untuk perhiasan. Terima kasih. Yang pertama kaitannya dengan masalah apa tadi? Sujud. Allah perintahkan kepada manusia untuk bersujud di pagi dan petang. Saya dulu pernah mengatakannya, ungkapan bahasa Arab. Jadi dzikru ba'din min kullin, menyebutkan sebagian tapi maknanya seluruhnya. Waktu itu pagi, siang, sore, malam. Kalau disebutkan semuanya terlalu panjang. Maka disebutkan sebagian tapi maknanya adalah sepanjang hari, pagi, siang, sore, malam. Demikian juga kalau kemudian ungkapannya adalah siang dan malam. Bukan bermakna paginya nggak ada, sorenya nggak ada. Enggak, ini menunjukkan sebagian tapi maksudnya adalah seluruhnya. Seperti ungkapan dalam bahasa Indonesia, telah nampak batang hidungnya. Apakah cuma hidungnya saja yang kelihatan, mukanya nggak ada, badannya nggak ada? Bukan. Tapi ini menunjukkan sebagian, tapi maksudnya adalah seluruhnya. Jadi ketika Allah memerintahkan untuk beribadah di waktu pagi petang, maksudnya siang dan malam juga masuk. Kalau kemudian Allah menyebut beribadah di waktu siang dan malam, pagi dan sore juga masuk. Baik, kemudian yang kedua, yang sujud itu apa ibadahnya? Sujud tidak bisa dipungkiri ya. Sujud itu adalah bagian dari sholat. Dan sholat adalah bagian dari ibadah. Maka bisa bermakna, maknanya adalah sempit yaitu sholat. Tapi juga bisa bermakna luas yaitu ibadah. Nah, kita lihat saja ayat itu kaitannya dengan apa. Kalau kaitannya memang kaitannya dengan masalah sholat, di ayat sebelumnya kaitannya dengan sholat, berarti ayat itu bicara tentang sholat. Ada sholat yang dipuji oleh Allah di waktu pagi dan di waktu petang. Yaitu apa? Sholat subuh dan sholat asar. Bahkan Nabi SAW mengatakan, man sholal bardaini dakhulal jannah. Barang siapa yang sholat di dua waktu dingin, maka dia masuk surga. Waktu dingin itu kapan? Waktu subuh. Angin lagi kencang-kencangnya. Yang kedua waktu asar. Angin juga kencang-kencangnya. Godaan manusia untuk melaksanakan sholat terbesar kapan? Ya di waktu subuh. Ngantuk-ngantuknya. Asar capek-capeknya. Tapi kok masih ada umat yang kemudian sholat, maka jaminannya nggak main-main. Dia bakal masuk surga. Bisa bermakna sholat. Juga bisa bermakna ibadah yang lain. Kita kenal namanya wirid pagi dan petang. Membaca wirid ba'da sholat subuh, membaca wirid ba'da sholat asar. Jadi bisa bermakna sempit sholat, bisa bermakna luas ibadah yang lain. Kemudian yang kedua, patung-patung di zaman Nabi Sulaiman. Ayat itu harus dibaca dengan tafsirnya, Pak. Karena kalau kemudian tidak membaca dengan tafsirnya, maka seakan-akan di zaman Nabi Sulaiman itu masih mengizinkan adanya patung-patung. Para ulama mengatakan gaya bahasa Al-Quran itu menjadi pedoman gaya bahasa Arab. Ketika disebutkan beberapa kata, maka ada kemungkinan ada kata yang dihilangkan.
Tetapi maknanya tetap dihilangkan, bukan kemudian tatkala tidak ada kata penghilang, maka kemudian akhirnya menjadi sebuah kewajiban. Misalnya Allah Subhanahu wa taala ketika bicara dengan kata la uqsimu biyaumil qiyamah. La itu kan artinya tidak. Tapi dalam ayat itu, dalam tafsir, apakah kemudian Allah tidak bersumpah dengan hari kiamat? Bukan. Kata la di sini malah bukan bermakna tidak, tapi maknanya adalah Allah menekankan aku sungguh-sungguh bersumpah dengan hari kiamat. Atau ada yang menafsirkan aku bersumpah dengan hari kiamat yang didustakan oleh sebagian orang. Maknanya gini, ada kata yang dalam bahasa Arab dihilangkan, dan untuk memahaminya kita butuh kaidah. Karena kalau kemudian tidak pakai kaidah, kita akan memahami ayat itu sesuai dengan lafalnya saja. Di antaranya di zaman Nabi Sulaiman ada berhala-berhala. Nah, berhala-berhala itu konon kalau kita lihat di dalam tafsir, itu malah sebenarnya dihilangkan oleh Nabi Sulaiman. Paham ya? Berhala-berhala itu dikumpulkan oleh Nabi Sulaiman untuk dihancurkan. Bukan kemudian berhala-berhala itu dikumpulkan untuk kemudian malah dipertontonkan kepada umatnya Nabi Sulaiman, atau bahkan Nabi Sulaiman mempersilahkan umatnya untuk nyembah berhala-berhala ini. Paham Pak ya? Jadi berhala-berhala yang disebutkan dalam Al-Quran kaitannya dengan Nabi Sulaiman itu dikumpulkan Nabi Sulaiman untuk dihancurkan. Ya. Karena kaitannya dengan ayat itu, ayat Nabi Sulaiman kaitannya dengan berhala, yang kedua kaitannya dengan bangunan yang tinggi. Nah, para ulama sepakat kaitannya dengan berhala, dikumpulkan Nabi Sulaiman untuk dihancurkan. Kemudian Nabi Sulaiman menggantinya dengan bangunan-bangunan yang tinggi. Kalau pengen kagum, kagumlah kepada bangunan saja, tanpa harus menyembahnya. Sama-sama terbuat dari batu, bahkan ini lebih indah. Tapi tidak menyebabkan kalian syirik kepada Allah. Paham ya? Jadi sama-sama terbuat dari batu, yang satu patung, yang satu bangunan. Yang satu disingkirkan karena berpotensi disembah. Yang kedua dihadirkan tapi hanya membuat kagum, tidak sampai disembah. Nah, Nabi Sulaiman itu cerdik. Cara berdakwah itu tidak menghilangkan total, tapi pelan-pelan. Seperti Nabi Soleh, ketika kemudian minta mukjizat kepada Allah, ontanya muncul dari mana? Dari batu, Pak. Kaumnya Nabi Soleh kan pinter banget memahat. Bahkan pahatan mereka itu terkesan hidup. Tapi Allah kemudian memberikan mukjizat. Sama-sama dari batu, tapi ini bukan cuma terkesan hidup. Ontanya benar-benar hidup. Lebih hebat mana? Terkesan hidup atau hidup beneran? Hidup beneran. Paham ya? Berhala indah tapi disembah. Bangunan indah tapi tidak disembah. Bagusan yang mana? Bagusan yang kedua. Gitu Bapaknya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah ya, moga-moga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kaget saya, tiba-tiba setengah sudah meninggalkan gitu ya. Moga-moga bermanfaat. Kita tutup dengan doa majelis dan alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.